Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Bapak Ibu jamaah salat tarawih Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita diberikan banyak sekali kenikmatan. Utamanya adalah nikmat iman, Islam dan ihsan. 3 kalimat ini terwujud dengan kita mengerjakan kewajiban kepada Allah, bentuknya sholat isya berjamaah lengkap dengan istri dan anak kita. Jadi peristiwa bisa sholat isya berjamaah lengkap dengan anak istri itu mungkin hanya bisa terjadi dalam hidup kita ketika ada di Ramadan. Kenapa demikian? Karena kalau tidak Ramadan, sholat isya di masjid ini tidak sepenuh ini. Benar ya? Kalau tidak Ramadan, istri kita juga tidak ikut ke masjid ini, benar begitu? Kalau tidak Ramadan, anak kita juga nggak ikut ke masjid ini, benar begitu? Maka mari kita syukuri dengan membaca Alhamdulillah. Semoga nikmat yang kita syukuri pada hari ini kemudian akan terus bertambah kebaikannya sampai nanti Ramadan berakhir, anak istri kita ikut berjamaah di masjid ini. Jadi setelah nanti ceramah jangan sampai ada diskusi jamaah ke masjid buat istri itu dalilnya apa dan tidak. Tidak usah diskusi. Jamaah ke masjid itu bawa anak kecil boleh apa tidak, tidak usah diskusi. Wong sudah terbukti Ramadan dibawa kok. Kenapa sih habis Ramadan kemudian tidak ada? Sehingga nikmat-nikmat ini kalau kita syukuri, insya Allah akan membawa banyak keberkahan buat kita semuanya. Bapak Ibu, sebelum kita jauh membicarakan tema tentang Ramadan bersama dengan keluarga, saya ingin berterima kasih dan bersyukur kepada Allah yang kita panjatkan dan kita sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya buat para muassis, para pendiri, para pembina Masjid Al-Ikhlas yang sudah mendahului kita. Semoga beliau kuburnya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kuburnya dikasih cahaya seperti cahaya terangnya masjid ini, karena ini adalah hasil keringatnya, hasil pemikirannya, sehingga kita wajib bersyukur kepada Allah karena kerja kerasnya para pendiri, para muassis, para pengurus DKM sampai hari ini, akhirnya kita masih bisa beribadah di tempat yang mulia ini. Kita doakan yang nomor 2, semoga para pendiri yayasan, DKM masjidnya, seluruh badan usaha yang ada di Masjid Al-Ikhlas ini yang masih hidup dengan kita, diberkahi usianya, diberkahi istrinya, diberkahi zuriyah dan anak-anaknya. Karena di luar sana Bapak Ibu banyak sekali orang yang ikut mendirikan masjid, tapi setelah meninggal suaminya, istrinya nggak ada di masjid. Banyak di luar sana bapak ibunya kontribusi bangun masjid, anaknya nggak ikut ke masjid. Banyak juga begitu itu. Makanya saya semenjak tanggal 1 Ramadan sampai hari ini saya ceramah itu, semua masjid itu saya doakan, semoga yang pernah berkontribusi kepada yayasan masjid itu kita ingat-ingat. Banyak masjid beberapanya masang foto bahkan. Kenapa kok dipasang? Orang biar pada ingat bahwa masjid ini dibangun, didirikan itu pakai keringat, pakai duit, pakai kerja keras, pakai capek, pakai lelah, pakai segala-galanya. Kita tinggal sujud aja sama mendoakan Allah maghfir lahum, kadang-kadang gak sempet. Kadang-kadang kita tidak sempet. Bapak Ibu pernah gak doa Allah maghfir lahum khusus untuk pendiri masjid yang sudah meninggal? Kan enggak. Sementara Ibnu Qudamah itu mensunahkan kalau doa itu datang dari orang lain yang tidak sedarah,
kan harus menggunakan kata-kata, disebutkan orangnya, dianjurkan untuk dilanjutkan dengan kalimat-kalimat orangnya. Itu disunahkan oleh Ibnu Qudamah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa doa ini kita panjatkan? Agar kita tercatat sebagai hamba-hamba Allah yang berterima kasih kepada Allah. Salah satu buktinya adalah berterima kasih kepada manusia. Hadirin jamaah sidang salat qiyamul lail yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala. Ada satu hadis riwayat Imam Al-Bukhari, ditulis oleh beliau dalam kitab Sahih Bukhari. Hadis ini disarahkan oleh Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari. Sahabatnya dari Ibnu Abbas, beliau sallallahu alaihi wasallam direkam sama Ibnu Abbas, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa ajwaduhu fi Ramadan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang paling baik-baiknya manusia. Ajwad itu adalah paling solih, paling baik, paling cakep, paling bagus, pokoknya paling semuanya pakai ajwad. Nah, kebaikannya Nabi, kesolihannya Nabi, ketaatannya Nabi, naiknya ibadahnya Nabi itu pada waktu Ramadan. Lebih dalam lagi ini kalimat disampaikan bahwa hebatnya Nabi, baiknya Nabi itu akan tambah luar biasa setiap malam Ramadan ketika beliau didatangin malaikat Jibril. Jadi asal Jibril datang setiap malam Ramadan, beliau sallallahu alaihi wasallam itu bergerak menjadi ajwadun nas, bergerak menjadi manusia yang lebih baik. Jadi kalau sebelum Ramadan dia ngasih duit ke istrinya itu 1 juta, setiap malam Ramadan 100 juta. Halo ibu-ibu, ada suaminya yang tiap malam ngasih 100 juta? Habis ceramah nantilah, kan baru diceramahin, gitu. Kalau sebelum Ramadannya dia tidak ngasih baju sama istri dan anaknya, setiap malam Ramadan anak istrinya dikasih baju baru terus. Kenapa begitu? Karena Nabi Muhammad SAW meningkat kesolihannya, ketaatannya, kebaikannya pada saat malam bulan suci Ramadan. Lah begitu. Ada lagi yang lebih hebat. Itu Nabi Muhammad ketika ketemu sama Jibril didatengin, akhlaknya bagus, amal solehnya meningkat, komunikasinya bagus. Ada lagi itu, Nabi itu fayudarisahu ma'a Jibril. Nabi itu bertadarus sama malaikat Jibril. Itu kesolihannya luar biasa. Terakhir kalimatnya Ibnu Abbas ini yang paling ujung adalah kebaikannya Nabi itu digambarkan seperti ar-rih al-mursalah, seperti angin yang berhembus. Saya pengen menjelaskan klarifikasinya Ibnu Hajar itu. Kenapa Nabi Muhammad kesolihannya, kebaikannya digambarkan seperti angin? Bapak Ibu tahu angin? Angin itu udara. Kalau misalnya tidak berhembus kencang, maka pasti ada udaranya. Kalau tidak keluar 100.000, ya minimal 25.000. Kalau tidak 1 juta, ya 100.000. Tidak pernah Nabi tidak keluar duit. Kalau ngomongin duit, kalau yang diomongin senyum, Nabi Muhammad itu lagi punya duit ya senyum, nggak ada duit juga senyum, apalagi banyak duit, senyum terus. Sekarang coba Bapak Ibu diukur sama keluarga. Kira-kira istrinya Bapak itu senyumnya kapan? Kalau dikasih duit. Kalau nggak dikasih duit, ya susah senyum. Suami juga begitu. Kapan suami senyum? Ya kalau dikasih sama istrinya. Kalau nggak dikasih, ya manyun aja. Udah begitu lagunya. Semuanya sama itu Bapak Ibu. Mulai dari mana ujung sampai ujung sama itu lagi-lagi begitu. Kenapa kok sama? Karena Nabi Muhammad SAW itu digambarkannya tadi seperti angin yang berhembus. Jadi kalau Ramadan itu anginnya Nabi itu semakin kencang. Jadi berhembusnya itu kencang sekali. Kebaikannya Nabi itu bisa dirasakan oleh seluruh manusia. Tafsirnya kalimat rih al-mursalah adalah bahwa kebaikannya Nabi itu bisa dinikmati oleh semua manusia, tidak hanya keluarganya. Begitu Bapak Ibu.
Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis sahih ini kan menggambarkan kepada kita sekaligus memerintahkan kepada kita para suami, kalau lagi puasa Ramadan tolong diteladani Nabi Muhammad, bahwa beliau itu kalau di luar Ramadan sudah ajwad, di dalam Ramadan lebih ajwad. Sehingga ada hadis yang lain yang memberikan informasi kepada kita yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa kata Nabi? Khairukum li ahli, ana khairukum li ahli. Kan itu kalimatnya Nabi Muhammad SAW. Sebaik-baiknya kamu itu adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Orang yang paling baik adalah orang yang bisa berbuat baik kepada keluarganya. Lalu Nabi ngasih tahu sama Bapak Ibu, wa ana khairukum li ahli, dan saya adalah orang yang bisa banget baiknya kepada keluarga saya. Bapak Ibu, hadis sahih ini disampaikan oleh Nabi untuk ngasih contoh bahwa kesolihan, kebaikan itu harusnya bermula dari keluarga. Jadi suami yang baik adalah suami yang bisa berbuat baik kepada istri dan anaknya. Itu dulu. Hari ini itu ada keanehan. Ada banyak orang bisa berbuat baik dengan komunitas, dengan klub, dengan hobi, tetapi sedikit orang yang bisa baik dengan istri dan anaknya. Bahkan istri anaknya itu dikorbankan hanya untuk kebaikan klub, komunitas, dan hobinya. Contohnya, ada suami hobinya mancing. Misalnya suami hobinya mancing. Itu mancing kudu hari Sabtu sama Minggu. Padahal istrinya sudah gadang-gadang itu dari hari Senin. Sabtu sama Minggu itu saya pengen berkumpul dengan suami saya. Kira-kira itu suami kalau hari Sabtu Minggu dilarang tidak mancing oleh istrinya, setuju, ngajak berantem, atau istrinya diomelin? Hah? Kira-kira apa itu? Ya kalau mancing tidak ada, kita ngomongin goes dah. Sabtu Minggu goes, padahal istrinya maunya ditemenin, ngajak masak bareng, belanja ke Pondok Gede bareng, tapi jadwalnya itu goes atau nemenin istri. Coba Bapak Ibu. Yang saya tahu, surveinya saya itu mulai dari Kota Bekasi ini, kalau ditanya begitu jawabannya itu goes semua. Terserah istrinya, terserah anaknya, mau dia senang, mau tidak senang, mau cemberut, mau bahagia atau tidak bahagia, yang penting saya goes. Kenapa demikian? Karena goes itu membahagiakan dia. Kalau nemenin istrinya belum tentu membahagiakan. Inilah yang perlu diceramahin Bapak Ibu. Jadi ceramah malam hari ini pengen ngajak para suami bertanggung jawab 100%. Berpuasalah dengan keluarganya. Mari kita tengok dari hal-hal yang paling kecil. Nabi Muhammad SAW itu kalau di puasa itu diutamakan keluarganya. Lihat contohnya. 10 hari terakhir Nabi Muhammad itu membangunkan keluarganya. Halo ibu-ibu. Ibu-ibu puasa sudah 6 hari ini, yang bangunin ibu suami atau ibu bangunin suami? Bu, ibu dibangunin suami atau ibu bangunin suami? Oh kan, kami bangunin suami Ustaz. Coba, padahal yang kewajiban membangunkan siapa? Suaminya. Mulai nanti malam lah yang bangunin suaminya. Dibangunin untuk sholat malam, ibadah malam, masak malam, kan gitu tau Ibu. Ini kadang-kadang ampun-ampunan kok, istri bangun dari jam 3 itu loh, suaminya itu dibangunkan setengah 4 aja nggak bangun-bangun, sampai 3 kali bolak-balik itu. Bangun Pak, ya. Bangun, ya. Udah mau azan subuh baru udah gerak-gerak gitu. Nah ini kan artinya apa? Bahwa berpuasa bersama dengan keluarga itu mengajarkan bagaimana fungsi seorang suami yang notabene disebut sebagai imam, sebagai sayyid, sebagai murabi, sebagai qodat, pemimpin. Itu kan disebutkan. Sehingga tugasnya para pemimpin adalah
mengajarkan kebaikan kepada keluarganya mulai dari hal yang paling kecil. Maka mumpung puasa, tolong para suami rajin-rajin berkomunikasi dengan istri dan anaknya. Mumpung berpuasa, coba kita ada buka puasa bareng dengan istri dan anaknya. Mumpung puasa, mari kita bertadarus antara suami dengan istrinya. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya dalam hal ini, alhamdulillah saya punya istri, punya anak. Tadarusnya ya 1 juz aja 1 hari lah. Karena kita sudah 5 hari sudah lewat surat An-Nisa. Jadi asal kita ngaji yang ada hubungannya sama keluarga saya, istri saya tak suruh diem, saya jelaskan tafsirnya. Saya sampaikan tafsirnya kepada istri saya. Nanti istri saya akan mendengarkan, habis itu dapat ilmu, kita close itu tadarus. Tidak usah banyak-banyak. 1 ayat aja istri saya paham, lalu kita amalkan rame-rame. Cocok Bapak Ibu. Contoh. Karena kita sudah hari kelima, berarti surat Al-Baqarah sudah kelar. Ya, surat Al-Baqarah sudah kelar. Jadi kemarin saya waktu ngaji surat Al-Baqarah itu paling lama saya jelasin ke istri saya surat Al-Baqarah 280. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Apabila orang yang berhutang itu punya masalah, tolong dikasih tangguh. Wah, itu saya menarik itu, Pak. Saya jelaskan lama sama istri saya. Ini hadis sudah kita kerjakan dari tahun 2012. Semenjak saya pulang dari haji, kita sudah punya komitmen kalau menghutangkan orang ada problem kita ikhlaskan. Itu terus kita tingkatkan itu, Pak. Akhirnya sekarang kalau ada orang berhutang sama saya itu, tanda tangannya istri saya. Istri saya setuju, kita kerjakan. Asal istri saya suka, saya juga ikut suka. Kenapa demikian? Karena banyak orang, suami yang pengennya berbuat baiknya banyak, pengen taatnya banyak, tapi ketika ketemu dengan istrinya yang taatnya separuh, akhirnya taat yang banyak itu dikurangi jadi separuh. Contoh, ada suami baik banget, barusan saya infak ke masjid 1 juta. Istrinya dengar, berapa? 1 juta. Hah? 1 juta? Begitu, kaget istrinya itu. Bapak tahu nggak uang 1 juta itu kalau buat beli cabai dapat 10 kilo. Wah gitu kan. Wah, akhirnya uring-uringan tuh, wah infak tuh jangan banyak-banyak dong gitu. Masuk surga itu kan tidak ada 1 juta. Ada hadis tuh, rohnya Bukhari pula katanya. Masuk surga itu cukup dengan separuh biji korma. Ya tapi udah terlanjur gimana? Minta kembali. Coba ada begitu, Pak. Ini karena ilmunya tidak kompak. Kalau ilmunya kompak nggak akan ada masalah. Kenapa kompak kok perlu diajarkan? Bapak Ibu tengok, Nabi Ibrahim pada waktu mau mengeksekusi anaknya itu kan diuji sama setan semua itu. Didatanginlah istrinya Ibu Hajar, didatanginlah anaknya, didatanginlah Ibrahimnya, tapi tiga-tiganya kompak. Akhirnya dieksekusi itu perintah. Makanya kenapa kalau Jamarat itu kok sampai tanggal 13, alasannya karena setan itu nggoda nggak tanggung-tanggung tuh Pak Ibu. Akhirnya bulan berikutnya suami pengen infak, lapor istrinya dulu, bulan ini ayah mau transfer ke masjid 2 juta. Kok ndablek banget sih kampanye itu? Coba Pak Ibu, semakin hari semakin dikat itu oleh kebaikannya oleh istrinya, karena ilmunya tidak sama. Maka tolong Bapak Ibu, mumpung puasa itu dijelaskan yang baik-baik kepada istrinya. Mumpung kita lagi puasa, masalah amal soleh. Yang nomor 2, Ramadan itu mengajarkan kepada keluarga kita kalau ada tamu. Karena sebentar lagi kita mau Idul Fitri. Itu istrinya dijelaskan dari sekarang. Kasih tahulah sama istri kita itu. Kalau ada tamu, besok-besok biar sesuai dengan surat Az-Zariyat. Seperti Nabi Ibrahim. Kalau ada tamu itu datang, diajak ngobrol sebentar, disuruh duduk, lalu kita pergi ke belakang. Nah itu loh, pergi ke belakang itu bagus. Istrinya tolong dikasih tahu. Kalau ada tamu jangan tiap tamu kok minta maaf. Maaf ya Pak, cuman ada air putih. Itu nggak pernah diajarin sama suaminya. Lu minta maaf kok tiap ada tamu. Kalau tamunya seminggu 7 kali dia minta maaf. Jangan minta maaf dong. Keluar dulu ke belakang, tengok di kulkas ada apa, freezer ada apa, ditengok. Ada kopi apa tidak, teh ada apa tidak. Begitu caranya, jangan ini terus minta maaf. Kenapa sih kok ini terus yang keluar gitu? Kok malas banget untuk ke belakang gitu? Hari ini kita menerjemahkan surat Ad-Dariyat
peristiwanya Ibrahim itu ke belakang itu maksudnya suruh buka handphone. Hari ini tuh buka handphone. Tamu pengen makan apa? Nah, tuh Bapak Ibu. Kan itu Nabi Ibrahim pergi ke belakang kan ngambil kambing tuh Bapak Ibu. Kalau sekarang kan tinggal buka handphone tuh. Anda boleh sebut nasi kembuli Hadramaut, nasi kembuli Yordan, nasi kembuli apa, boleh ditulis. Sebut, akan datang setengah jam kemudian. Coba. Ini istri perlu dikasih tahu, tapi istri harus dikasih duit dulu. Untuk memuliakan tamu wajib ada. Lah kalau kagak ada duitnya, terus buka handphone yang ada uring-uringan, duitnya kagak ada. Kan gitu Pak Ibu. Akhirnya apa? Nabi Muhammad SAW nyuruh kita kalau Ramadan itu mengajarkan hal-hal yang akan terus berulang terjadi sehingga istri kita itu berubah. Masalah tamu misalnya. Sudah ada hidangan yang bagus, ada lagi tuh aturannya orang ada tamu itu. Tamu itu jangan suka ditanya mau pulangnya kapan, itu tidak boleh. Yang harus ditanya adalah nginep di sini aja. Bener ya? Nginep di sini. Kamar tidurnya dikasih tahu, ini ada kamar tidur untuk tamu khusus. Ada kamar mandi, ini anduk, ini sabun. Begitu caranya. Jadi jangan biasa kalau ada tamu mau pulang kapan? Duh, kan tamunya maunya nginep kok udah ditanya pulang. Harusnya disuruh nginep dong Bapak Ibu. Loh, saya pernah ngalami seperti ini waktu di Australia. Bagus Bapak Ibu. Kita datang itu langsung ditanya, Ustadz ini kamarnya. Ustadz nginep di sini 2 hari apa 3 hari? Biar sesuai sunnah lah Ustadz 3 hari. Waduh kelamaan kalau nginep di sini doang, nanti rugi yang lain kan gitu ya. Ya semalam aja lah. Semalam itu sudah nginep tuh kita. Dikasih anduk, terus pokoknya layak bintang 5 lah. Kalau masuk hotel bintang 5 kayak apa sih? Ada welcome drink, ada pasta gigi baru, anduk baru, sendal baru, semuanya serba baru. Itulah tamu. Jangan sampai besok setelah ini ada ceramah sudah Ramadan, sudah diceramain adab nerima tamu, besok ada Idul Fitri, kacang mede jangan ditaruh di atas lemari, ya. Itu penyakit. Kadang-kadang makanan-makanan yang enak-enak itu sengaja diafkir, disingkirkan karena yang bertamu tidak istimewa. Jadi masih ada tipologi tamu istimewa sama tidak istimewa. Padahal semua tamu menurut Nabi Muhammad sama. Kenapa begitu? Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Muliakanlah tamunya. Tanpa pernah diklarifikasi siapa tamunya, siapapun yang datang. Jadi mohon maaf kalau yang datang kok tiba-tiba guru ngaji, ustadz, tetap juga air putih, berarti orang ini belum pernah dengerin ceramah tentang berpuasa bersama keluarga. Gitu. Jadi harus dirubah. Masa minta maaf kok terus-terusan? Ya minimal mbok ya pesen jus online bisa sekarang itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para suami sebagai pemimpin rumah tangga, sebagai murabinya rumah tangga, sebagai ikutannya rumah tangga, maka yang harus banyak dijelaskan adalah bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada keluarganya ketika berpuasa di bulan suci Ramadan. Sehingga beliau SAW berbuka puasanya bareng, bersahurnya bareng. Itulah kalimatnya Nabi Muhammad SAW. Maka mari kita membiasakan diri untuk berpuasa, berbuka bareng. Kalau kami ini, saya nih sudah 6 hari ini kan maghrib selalu di rumah. Ya kalau buka puasa bawa sukari, minuman teh, udah begitu aja Pak. Nah, nanti pulang dari tarawih baru saya makan nasi. Yang penting makan korma dulu, karena korma itu sunnah. Anak saya yang kecil paling membahagiakan. 6 hari dia puasa, alhamdulillah ini ilmu buat Bapak Ibu. Dan saya sudah sadar dari dulu itu. Anak kecil kita itu kalau diceramain sama bapaknya walaupun sudah dokter, nggak ngikut Bapak Ibu. Nggak ngikut. Hari pertama anak saya 5 tahun itu besok puasa, muangis nggak karuan. Hari kedua dia masuk TK, dikasih tahu sama gurunya puasa Ramadan itu wajib. Akhirnya dia puasa 1 hari, besoknya nggak mau puasa. Adik maunya puasanya selang-seling. Kemarin dia sekolah lagi itu puasa Ramadan nggak boleh selang-seling. Dia mau puasa lagi tuh. Dia akhirnya dengerin kata gurunya daripada kata bapaknya. Maka tolong Bapak Ibu mumpung Ramadan ditulis gurunya ada berapa. Karena guru itu entah di TK, entah di MI, entah di SMP dan lain sebagainya, itulah gurunya. Ternyata lebih didengarkan oleh anak daripada diceramahin oleh
bapaknya. Itu faktanya, Bapak. Sehingga kita harus berterima kasih sama guru. Tolong guru-guru diminta nomor rekeningnya lah. Ada imam, ada guru ngaji, ada muadzin, dimintalah nomor rekeningnya. Untuk apa? Nanti pada waktu Lailatul Qadar itu rekening dibuka. Jangan-jangan malaikat Jibrilnya lewat, kita lagi menjadi ajwadun nas, orang yang paling baik. Bahwa gurunya sudah berkontribusi banyak kepada anak dan istrinya. Sehingga Rasulullah SAW nyuruh kita berbuka bareng, ada doa sebelum berbuka, dan itu bagian dari cara Bapak Ibu mengenalkan aturan-aturan sunnah selama berpuasa lewat istri dan anak kita. Dan alhamdulillah di negara ini, negaranya mendukung. Kalau Ramadan itu tidak ada orang kerja pulangnya jam 6 itu tidak ada. Negara nyuruh Bapak Ibu pulang itu jam 3. Semua orang kalau sebelum maghrib sudah sampai rumah. Jadi kalau ada orang pulang kerja Ramadan kok sampai rumah masih jam 10, itu berarti menyalahin aturan. Karena edarannya adalah jam 3 sudah pulang. Masuknya siangan, pulangnya sebentar. Itu yang saya tahu. Jadi negara ikut mendukung bahwa program puasa dengan rumah tangga atau Ramadan di rumah tangga kita itu disuruh membersamai, ada jamaah, ada ilmu yang harus diajarkan oleh para suami kepada istri dan anaknya. Begitu. Yang paling urgent adalah hal-hal kecil tapi rutinitas. Misalnya apa? Kalau tadi buka puasa itu kan nyangkut makanan. Bagaimana caranya makan sesuai dengan aturan agama. Ada doa, ada adab, ada sikap dan seterusnya. Sehingga anak kita jadi tahu adabnya makan. Kemudian ada sholat. Kita ajarkan sama mereka bagaimana caranya sholat. Kita kasih tahu lah. Kenapa kok sholat dikasih tahu? Karena suami itu punya kewajiban untuk memerintahkan istri dan anaknya mengerjakan sholat. Sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Toha itu, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lil muttaqin. Dan suruhlah kepada keluargamu untuk mengerjakan sholat. Dan bersabarlah kamu menyuruh sholat istri dan anakmu itu. Artinya nyuruh sholat itu tidak seperti membalikkan telapak tangan. Memang harus disuruh Bapak Ibu. Kalau sudah disuruh sholatnya bagus, rapi, ada monitoring bahwa Nabi Muhammad setiap kali pergi pulang sampai rumah yang ditanya ke istrinya adalah bagaimana sholatmu hari ini. Bagaimana sholatmu hari? Itu yang ditanya. Sehingga istrinya nanti jawab, sholatnya berjamaah, adanya di sini, begini, begitu. Pertanyaan yang sesederhana itu akan mengantarkan kepada keluarga ini bertanggung jawab tentang sholatnya. Mari kita tengok hikmah dan manfaatnya. Kalau suaminya nyuruh sholat, ada pengawasan tentang sholat, mempertanyakan tentang sholatnya, maka kita tengok hasilnya. La nas'aluka rizqo, ini keluarga ndak usah minta rezeki sama saya. Nahnu narzukuka, kami yang akan mengantarkan rezeki itu ke rumahmu. Jadi ayat ini Bapak Ibu, ada riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, dinukil oleh Ibnu Katsir, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza asabahumul khasasah nada ahlahu ya ahlah, ya ahlah, ya ahlah sallu. Apabila beliau sallallahu alaihi wasallam ditimpa al-khasasah, al-khasasah yakni ad-dayyik, al-hammu, al-khuzn, al-faqr. Al-khasasah itu adalah kesedihan, kesempitan, kesulitan, kesusahan, kekurangan, kemiskinan. Maka Nabi mengumpulkan keluarganya, istri dan anaknya, sholatlah. Jadi sholat itu akan mengantarkan rizki ke rumah kita. Kalau suami sholatnya bagus, istrinya sholatnya bagus. Kan sudah ditulis itu. Tidak ada sholat yang lebih baik dikerjakan di rumah kecuali sholat wajib harus di masjid. Artinya sunnah harusnya di rumah, wajibnya harusnya di. Kan itu saja yang disuruh oleh Nabi. Maka Bapak Ibu, tolong kalau ada yang wajib-wajib itu dikerjakan sempurna, akan mempengaruhi rezekinya kita dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki tidak hanya sekedar uang Bapak Ibu.
Kalau rumahnya dibuat sholat sunnah, maka suami yang bawa duit gajian ke rumah itu duitnya bertahan Bapak Ibu. Sampai bertahun-tahun duitnya bertahan. Sehingga untuk pergi haji umroh itu gampang. Jadi kayaknya duit itu betah di rekeningnya suami yang istrinya sholatnya bagus itu loh. Kan ada orang yang gajian 30 juta setiap bulan, belum sampai rumah duitnya sudah sisa 2 juta. Yang 28 itu sudah hilang dalam sekian menit. Kenapa demikian? Ya mungkin karena tadi itu faktor sholatnya tidak sama, sehingga sholat ini ternyata mempengaruhi Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu jangan pernah pergi mengerjakan apapun sebelum sholatnya berjamaah. Subuh misalnya, zuhur dan seterusnya, mari berjamaah. Karena berjamaah itu akan mengantarkan kita kepada rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Jalla wa ala. Terima kasih banyak, semoga ada manfaatnya. Terakhir Bapak Ibu, nanti kan sudah ada programnya iktikaf. Mari kita bawa istri dan anak kita untuk beriktikaf di masjid-masjid yang kita punya. Kalau bagus ya pergi ke Mekah, syukur sampai ke Aqsa ya. Tapi kan Aqsa lagi bermasalah, sholat aja susah. Hari ini dijaganya ketat sekali dalam pengawasan dan lain sebagainya. Kita tinggal menikmati, boleh beriktikaf di masjid di Indonesia. Tidak harus pergi ke Mekah, Madinah maupun Aqsa, boleh di Indonesia. Alasannya apa? Karena di dalam ayat itu masalah iktikaf tidak disebutkan langsung Masjid Nabawi maupun Masjid Makkah, tapi yang disebut adalah wa antum akifuna fil masajid. Sehingga para ulama berterima kasihlah Bapak Ibu ketika ada sahabat-sahabat Nabi, para tabi'in menjelaskan maksudnya iktikaf ini adalah boleh di negaranya masing-masing, itu bagian dari rahmat. Karena kalau kalimatnya harus ke Mekah sama Madinah, ya alhamdulillah insya Allah banyak yang susah. Wong tidak Ramadan aja belum pergi kok, apalagi Ramadan pergi ke sana, banyak yang susah. Maka kita tinggal bersyukur, pergi ke Masjid Al-Ikhlas, bisa beriktikaf, sarananya sudah memadahi, tinggal kita pakai fasilitasnya untuk menggapai rahmat Lailatul Qadar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, khairun min alfi syahr. Kita bawa istri anak kita agar tempat-tempat yang sangat dicintai Allah dan Rasulnya ini penuh dengan orang, akhirnya kita semuanya mendapatkan rahmat, ampunan dan itqun minan nar dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.